Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Jumpa lagi dengan saya Popianti. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi dari Microsoft Excel. Lalu saya akan membahas tentang menu-menu ribbon yang ada di Microsoft Excel, serta mungkin saya akan menjelaskan 5 tools atau icon yang ada di menu-menu ribbon Microsoft Excel. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ya ke Microsoft Excel-nya. Kita cari aja ya di sini teman-teman. Nah, kebetulan sudah ada. Kita klik saja. Baik teman-teman, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fungsi Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel itu adalah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan kata atau aritmatika. Microsoft Excel sangat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang mudah sampai dengan yang kita anggap itu rumit dalam bidang administrasi khusus ya teman-teman. Microsoft Excel memang dikenal dengan penggunaan rumus-rumus atau formula dalam lembar kerjanya. Penggunaan rumus yang efektif akan memudahkan kita dalam membuat laporan pekerjaan dengan menggunakan Microsoft Excel ini teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas apa saja sih menu ribbon dan fungsinya serta masing-masing fungsi tools atau ikon yang ada di menu ribbon. Nah, secara umum definisi ribbon ini adalah sekelompok tombol perintah yang bisa digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman mau ya. Ribbon sendiri terletak di bagian atas Excel. Nah, ini ya teman-teman kayak file, home, insert, backlight, formula, data, review, view, dan yang lainnya. Terdapat beberapa fungsi dari ribbon-ribbon yang membuatnya dapat membantu pekerjaan kita di Excel, teman-teman. Yang pertama itu fungsinya itu mempermudah akses dari suatu perintah yang ingin kita aktifkan di Excel. Lalu yang kedua ada mengelompokkan tombol-tombol perintah Excel secara logis dan mudah dimengerti sama kita ya teman-teman. Lalu menampilkan tombol-tombol perintah Excel secara intuitif sehingga lebih mudah digunakan saat kita bekerja di Excel. Teman-teman mungkin sudah sering menggunakan beberapa tombol perintah yang disediakan oleh ribbon selama teman-teman bekerja di menu Microsoft Excel ini. Dengan adanya ribbon di Excel, maka kita bisa mengerjakan pekerjaan di Excel itu jauh lebih cepat dan mudah, teman-teman. Bagian-bagian dalam ribbon Excel ini terdapat 8 utama yang biasanya sering dipakai dan muncul di Microsoft Excel yang sudah saya tadi sebutkan ya teman-teman, seperti file, home, insert, back layout, dan sebagainya. Nah, sedikit penjelasan dari masing-masing tab ribbon tersebut saya akan kupas ya teman-teman. Baik, pertama ada file ya teman-teman. Di sini menu ribbon yang file itu berfungsi untuk membuat atau membuka, menyimpan, mencetak, menyesuaikan ukuran halaman untuk menutup dokumen yang terkandung dalam menu alat file yang terkandung dalam menu-menu di sini ya teman-teman. Nah, dapat kita lihat di sini ada info, new, open, save, save as, print, share, export, close, account, option. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau 5 saja ya teman-teman. Tools yang ada di sini. Yang pertama yaitu ada new. Nah, new di sini yaitu untuk menampilkan perintah untuk membuat lembar kerja baru teman-teman. Yang kedua ada open. Open yaitu perintah untuk membuka dokumen. Yang ketiga ada close. Nah, yang ini close ya teman-teman. Nah, close ini untuk perintah menutup jendela workbook yang ada di Excel teman-teman. Sekarang ada save nih. Save. Save yaitu digunakan untuk perintah menyimpan data teman-teman. Lalu ada save as. Save as perintah untuk menyimpan data yang belum memiliki nama. Kalau ini mah menyimpan data yang sudah ada nama ya. Kalau yang ini belum ada nama, jadi kita save as. Oke teman-teman, kita kembalikan. Lalu yang kedua ada home. Nah, home di sini tuh sebagai default Excel ya teman-teman. Berisikan tombol-tombol perintah yang biasanya sering digunakan oleh kita. Beberapa fungsi dari tombol di tab ini adalah menyalin data teman-teman, memodifikasi bentuk tulisan, memformat
sel dan menambahkan atau menghilangkan kolom, baris serta sel juga teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan bukan contoh ya, fungsi dari masing-masing tools yang ada di Excel. Yang pertama ada font nih teman-teman. Nih font. Nah, ini font ya namanya teman-teman, ini tuh untuk mengatur jenis huruf. Yang kedua ada font size. Nah, samping kanannya ada font size nih teman-teman untuk mengatur ukuran huruf. Lalu ada di sini ada cut nih, sebelah sini ada cut. Cut digunakan untuk memotong naskah ya teman-teman. Kalau kalian mau memotong ini, klik aja cut. Oke. Lalu yang keempat ada copy. Nah, di bawahnya ada copy teman-teman. Nah, ini bisa Anda gunakan untuk mengcopy file-file atau dokumen yang ada di sini. Lalu ada bold. Nah, di sini ada bold. Nah, bold ini digunakan untuk menambahkan huruf ya, teman-teman. Lalu yang ketiga ada insert nih. Insert, apa sih insert? Insert itu tab berisikan tombol-tombol perintah yang berfungsi memasukkan suatu objek ke dalam lembar kerja di Excel kalian ya teman-teman. Contohnya objek yang bisa dimasukkan adalah table, grafik, lalu ada link, terus komentar sel ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan 5 tools berserta fungsinya. Itu yang pertama ada pivot table. Nah, ini pivot table teman-teman. Nah, pivot table ini untuk memasukkan table pivot ya. Lalu yang kedua ada simbol. Mana ya simbol? Di sini teman-teman ternyata simbol. Nah, simbol. Simbol ini untuk menyisipkan simbol ya teman-teman. Yang ketiga ada picture. Nah, picture ini untuk menyisipkan gambar file ya teman-teman. Yang keempat ada chart. Nah, chart di sini ya ternyata di bawah. Chart ini untuk perintah membuat grafik teman-teman. Ini di sini bisa kalian untuk menggunakan grafiknya ya. Lalu ada insert line chart. Nah, insert line chart tuh ini nih yang ada di chart. Nah, insert line chart ini tuh buat kalian menyisipkan gambar yang berupa grafik garis ya teman-teman. Baik teman-teman, nah di sini ada page layout ya yang keempat. Nah, page layout ini berisikan tombol-tombol perintah yang berfungsi mengatur tampilan Excel ketika dicetak ke kertas ya teman-teman. Menggunakan tab ini, kamu juga bisa mengatur marginnya, ukuran kertasnya atau size-nya ya, area cetaknya, lalu dan sebagainya juga kalian bisa di sini ya. Nah, saya akan menjelaskan 5 fungsi toolsnya. Yang pertama ada themes. Nah, themes di sini untuk mengubah tampilan Excel kalian nih. Banyak banget ya temanya teman-teman. Yang kedua ada colors. Colors di sini bisa mengubah tampilan warna tema kalian nih. Banyak banget kan warnanya juga warna-warni. Lalu ada font. Font di sini digunakan untuk mengubah jenis font Excel kalian ya. Tuh kan beda-beda ya, guys, teman-teman. Nah, lalu ada efek. Efek ini digunakan untuk mengubah efek tema ya. Nih, di sini juga terdapat banyak pilihannya. Lalu di sini ada margin. Margin itu digunakan untuk mengatur margin halaman yang ingin kalian buat ya. Lalu di sini ada formula. Apa sih formula? Nah, formula di sini tuh berisikan tombol-tombol perintah dengan fungsi yang berkaitan erat dengan rumus Excel. Di sini kamu bisa merumuskan atau memasukkan rumus, mengidentifikasikan nama untuk memakai dalam rumus Excel, mengkalkulasikan ulang hasil rumus dan sebagainya juga ya teman-teman. Nah, tools di sini yang pertama ada insert function, yaitu untuk menyisipkan fungsi. Yang kedua ada autosum. Nah, autosum ini digunakan untuk melakukan perhitungan cepat. Yang ketiga ada finansial nih. Finansial digunakan untuk menampilkan fungsi finansial nih. Banyak banget ya teman-teman. Nah, lalu ada teks. Teks digunakan untuk menampilkan fungsi teks teman-teman. Lalu ada data and time. Mana ya data and time? Nah, ini ternyata teman-teman data and time ini untuk menampilkan fungsi data dan juga waktu ya teman-teman. Nih, ada ya banyak banget. Lalu yang selanjutnya ada data nih teman-teman. Nah, data ini berisikan tombol-tombol perintah untuk mendapatkan, menyaring, mengurutkan, dan mengelompokkan data kita dalam Excel ya. Yang pertama toolsnya yaitu saya ngambil from access nih. From access adalah fungsinya untuk mengambil data dari file Microsoft Office Excel teman-teman. Nah, dia gini. Lalu ada from the web. From the web ini untuk mengambil data dari web. Lalu di sini ada from text yaitu untuk mengambil
dari file text, lalu ada from other source. Nah, ini from other source ini untuk mengambil data dari sumber data lain, teman-teman. Lalu existing connection. Nah, ini yaitu untuk mengambil data dari sumber yang pernah digunakan sama teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada review. Nih, review adalah berisikan tombol-tombol perintah untuk mengevaluasi ulang dan mengatur proteksi data-data dalam lembar kerja kita ya teman-teman. Di sini kamu bisa mengevaluasi ejaan teks dari data, melihat komentar sel, menerjemahkan, serta memproteksi atau membuka proteksi-proteksi data teman-teman. Nah, tools yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu ada ya spelling. Nah, spelling. Spelling ini untuk mengecek ejaan dan tata bahasa, teman-teman. Yang kedua ada research. Research ini untuk membuka panel penelitian dan referensi. Nah, yang ketiga ada thesaurus. Nah, thesaurus ini untuk sarana kata yang sepadan, teman-teman. Lalu ada translate. Translate ini menerjemahkan kata ke kata lainnya, teman-teman. Lalu ada new account. Oh, new comment. Ini untuk menambahkan komentar, teman-teman. Nah, yang terakhir, kedua terakhir ya teman-teman, ada view. View ini adalah tab yang berisikan tombol-tombol perintah untuk mengatur perintah luar dari dari lembar kerja teman-teman ya teman-teman. Yang pertama toolsnya yaitu ada normal. Nah, normal ini untuk menambahkan dokumen secara normal. Yang kedua ada page layout. Mana ya page layout? Nah, page layout untuk menampilkan dokumen dengan tata letak halaman, teman-teman. Lalu ada page break preview. Nah, ini digunakan untuk menampilkan dokumen dengan tanda batas halaman, teman-teman. Lalu ada custom views ini menyimpan setting tampilan dan hasil cetak, teman-teman. Lalu yang terakhir ada zoom. Nah, ini zoom. Zoom ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil halaman ya, teman-teman. Yang terakhir ini new tab ya teman-teman. Kalau di kalian mungkin developer ya. Nah, ini tuh digunakan untuk tab yang awalnya disembunyikan Excel. Nah, ini tuh harusnya dimunculkan sendiri dan diperuntukkan bagi pengguna yang mengerti mengenai programmer, makro atau VBE. Ini berisikan tombol-tombol perintah yang bisa digunakan untuk mengatur programmer di file Excel kalian ya teman-teman. Agar pengolahan data numerik berjalan dengan secara akurat ya, kita perlu menggunakan rumus-rumus juga. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan contoh kumpulan-kumpulan data dan nanti saya akan masukkan rumus-rumus yang ada di Excel ya seperti sum, average, max, min, count ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita harus bikin dulu datanya ya di sini teman-teman. Kita harus bikin datanya. Misalnya kita akan bikin sebuah kumpulan data nilai ya teman-teman. Kita tulis dulu aja di sini kumpulan nilai mahasiswa. Bentar teman-teman. Mahasiswa. Wah, error ya teman-teman. Mahasiswa. Nah, setelah itu kita ini aja match and center ya biar bagus gitu ya teman-teman. Nah, di tabel A dan 3 teman-teman, misalnya kita nilai 1 ya, nilai ke 1, di B nya nilai kedua ya teman-teman. Di C nya kita bikin nilai oke teman-teman nih nilai 3, lalu nilai 4, nilai 5. Kita langsung saja ya ke sebelah kanan. Untuk rumus-rumusnya saya menggunakan sum, lalu average. Sebentar teman-teman.
Lalu count ya teman-teman. Lalu max. Wah, sebentar teman-teman. Yang terakhir min ya. Nah, mungkin kita blok dulu ya dari table A3 sampai Z. Z10 aja ya teman-teman. Kita beri garis atau all border. Oh, ini kita merge and center lagi. Sampai sini. Merge and center. Nah, udah di tengah-tengah ya teman-teman. Kita beri warna nih di sini. Nah, kumpulan nilai-nilai mahasiswa. Di sini. Ini tipe teman-teman. Kita rubah dulu. Nilai. Nah, sudah. Kita rata tengahkan ya teman-teman. Semuanya blok dari A3 sampai Z10 ya, kita blok rata tengah, lalu kita sudah saja gitu ya teman-teman. Di sini ya blok lagi, beri warna lagi ya biar menarik teman-teman. Nah, sudah kita bold. Nah, di sini saya menggunakan perhitungan sendiri ya teman-teman. Di sini saya menggunakan perhitungan secara random saja ya teman-teman. Nah, misalnya di nilai 1 kita beri nilai misalnya 60 ya teman-teman. Baik teman-teman. Yang pertama nih ada sum nih teman-teman. Sum ini apa sih? Nah, sum ini tuh adalah rumus di Microsoft Excel yang berfungsi untuk menjumlahkan nilai dari kumpulan-kumpulan data di sini ya teman-teman. Rumus ini juga bisa dipakai untuk mencari total nilai dari kumpulan data. Lalu cara penulisannya itu seperti apa sih rumusnya? Nah, kita sama-sama belajar ya. Rumus sum itu sama dengan sum. Nah, kita harus pakai kurung buka nih. Harus pakai kurung buka ya teman-teman, wajib. Nah, kita bisa saja kita blok dari table A4 sampai E4, atau bisa misalnya kita satu-satu dari A4 titik koma, B4 titik koma, C4 titik koma, D4 titik koma, E4 titik koma. Tapi kita untuk memudahkan kita blok saja ya teman-teman dari A4 sampai E4 teman-teman. Nah, kita harus menambahkan lagi kurung tutup karena tadi di awal wajib pakai kurung buka, di akhir juga wajib pakai kurung tutup teman-teman. Lalu kita enter. Nah, sudah ada nilainya ya jumlahnya. 305 dari nilai 1 sampai nilai 5 itu jumlahnya ada 305 angka ya teman-teman. Nah, ini untuk mempermudah kita ya, nggak mungkin kan kita cek satu-satu lagi atau tulis satu-satu lagi dari A4 sampai A10 teman-teman. Kita di sini blok aja nih, di tanda panah ini kita blok ke bawah, tarik kursornya ke bawah. Nah, di sini sudah ada angka-angkanya ya, jumlah-jumlah dari sini teman-teman. Lalu sekarang average. Apa sih average ini? Nah, average ini rumus dari Microsoft Excel yang berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata teman-teman. Cara penulisan average ini sama ya. Kita harus pakai sama dengan dulu ya, lalu kita klik lagi atau tulis lagi average. Jangan lupa kurung buka teman-teman. Setelah itu kita blok lagi teman-teman dari A4 sampai E4 ya teman-teman. Nah, kita blok lagi, blok sampai sini teman-teman. Jangan lupa kurung tutup, enter.
Nah, udah dapat nih nilai rata-ratanya. Kita harus blok lagi ke bawah teman-teman supaya kita tidak capek menghitung satu-satu ya. Blok lagi saja. Blok semua. Tara, sudah teman-teman. Nah, yang ketiga ada count nih teman-teman. Nah, count ini untuk apa sih? Nah, rumus count ini yaitu untuk merupakan rumus Microsoft Excel yang berfungsi untuk menghitung banyaknya nilai yang ada di tiap sel-sel atau tabel di sini ya teman-teman. Kumpulan data di sini. Cara penulisan rumusnya gimana sih? Nah, cara penulisannya itu sama dengan count, lalu kita kurung buka lagi teman-teman. Nah, kita blok lagi dari A4 sampai E4 ya teman-teman. Nah, sudah kurung tutup lagi. Lalu enter. Nah, kita udah mendapatkan jumlah nilai kumpulan data di sini yaitu ada 5 ya, dari nilai 1, 2, 3 dan 4, 5. Nah, kita dapat count-nya 5. Kita tarik lagi aja kursornya ke bawah, tarik. Tara, sudah dapat dari semua kumpulan data di sini yaitu ada 5 count-nya ya, teman-teman. Lalu ada max. Max di sini untuk apa sih? Max di sini yaitu berfungsi untuk menampilkan nilai terbesar dari kumpulan data yang ada di sini, teman-teman. Rumusnya gimana sih, Kak? Nah, rumusnya itu seperti ini ya, teman-teman. Sama dengan max. Kita kurung buka lagi, tambahin. Nah, biasa seperti tadi dari A4 sampai E4 ya, teman-teman. Kita blok, kurung tutup, lalu enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari jumlah kumpulan data di sini yaitu nilai maksimalnya yaitu di angka 90. Nah, di sini ya teman-teman dinilai 2 ya. Di sini teman-teman. Nah, kita kursor lagi ke bawah. Ke bawahin. Tada, sudah beres. Ini nilai terbesar dari kumpulan data di sini ya teman-teman. Selanjutnya min. Min ini untuk apa sih, Kak? Nah, min di sini kebalikan dari max ya teman-teman. Min di sini yaitu untuk memiliki fungsi nilai terkecil dari kumpulan data di sini teman-teman. Rumusnya itu sama dengan min kurung buka lagi teman-teman. Lalu kita blok lagi aja di sini dari A4 sampai E4. Kurung tutup. Sebentar teman-teman. Kurung tutup, enter. Nah, di sini kita udah mendapatkan hasil minimal di kumpulan data di sini yaitu ada di nilai 330 ya teman-teman. Nah, untuk melanjutkannya kita langsung aja kursor lagi ke bawah blok. Nah, di sini kita udah mendapatkan hasil minimal dari kumpulan data di sini. Baik, mungkin begitu contoh yang sudah saya berikan kepada teman-teman ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.